Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengupayakan peningkatan produksi gandum dan kedelai dengan kerjasama riset berbareng perguruan tinggi hingga industri guna mendukung ketahanan pangan nasional secara berkepanjangan dan mandiri. Bayangkan, Indonesia bukan cuma swasembada beras, tapi juga jadi lumbung kedelai dan gandum. Nggak lagi tergantung dari impor Amerika, Argentina, atau Australia buat kebutuhan tempe, tahu, bahkan mie instan. Gila sih, ini kayak mimpi. Tapi bukan mimpi kosong. Di balik layar, ada sosok Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang sekarang lagi tancap gas dengan strategi besar-besaran. Tujuannya satu, Indonesia berdiri di kaki sendiri, jadi pemain utama pangan dunia. Ambisius? Iya, tapi bukan mustahil. Selama puluhan tahun, Indonesia terjebak dalam ketergantungan impor, khususnya kedelai dan gandum. Tiap tahun, kita impor sekitar 2 juta ton kedelai, sebagian besar dari Amerika Serikat, dan lebih dari 11 juta ton gandum dari berbagai negara, buat konsumsi tepung, roti, dan mie. Total nilainya, nggak main-main, bisa tembus lebih dari 50 triliun rupiah per tahun. Masalahnya, ini bukan cuma soal ekonomi. Ketergantungan pangan bikin Indonesia rentan banget terhadap gejolak global. Begitu ada krisis iklim di luar negeri atau konflik geopolitik, harga bisa melonjak tajam. Dan masyarakat kecil yang paling kena dampaknya. Jadi, bukan cuma soal mau berdikari, tapi ini soal ketahanan nasional. Nah, sejak Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali menjabat di Kabinet Indonesia Maju, fokus utama langsung diarahkan ke misi besar. Membalikkan ketergantungan itu jadi kekuatan dalam negeri. Dan langkah nyatanya langsung tereksekusi. Maret 2024, Kementerian Pertanian meluncurkan program ekstensifikasi dan intensifikasi komoditas strategis, termasuk kedelai dan gandum. Ada 2 pendekatan. Pertama, membuka lahan baru di wilayah-wilayah potensial seperti Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Papua. Kedua, mendorong petani existing untuk beralih dan menanam komoditas ini lewat insentif bibit, subsidi pupuk, dan jaminan harga. Nggak cuma itu, Kementan juga menggandeng BRIN dan lembaga riset swasta untuk menghasilkan varietas unggul yang cocok dengan tanah dan iklim Indonesia. Bahkan, uji coba penanaman gandum tropis sudah dimulai di Lembang dan Wamena. Hasil awalnya menjanjikan. Meski belum masif, para peneliti menyatakan bahwa ada potensi besar untuk menjadikan wilayah-wilayah dataran tinggi di Indonesia sebagai kawasan produksi gandum yang layak secara ekonomi dan lingkungan. Perkembangan ini mendorong banyak daerah untuk berlomba-lomba membuka demplot, sekaligus melatih petani lokal mengenal teknik penanaman gandum tropis secara efisien. Di banyak titik, antusiasme warga terlihat tinggi, karena ini bukan hanya soal pertanian, tetapi juga peluang kerja baru dan model usaha baru di desa. Secara geopolitik, langkah Indonesia ini bukan cuma soal pangan. Ini juga langkah strategis di tengah ketegangan global. Dunia saat ini sedang menghadapi gejolak, perang Rusia-Ukraina membuat pasokan gandum terganggu. Di sisi lain, perubahan iklim membuat banyak negara produsen pangan mengalami gagal panen. Bahkan India, yang selama ini jadi eksportir besar, sudah mulai membatasi ekspor beberapa komoditas. Semua negara kini sedang berlomba-lomba memperkuat sektor pangannya, dan Indonesia memilih untuk tidak tertinggal. Posisi Indonesia yang secara geografis berada di kawasan tropis memberi keunggulan tersendiri. Masa tanam bisa lebih fleksibel, dan potensi panen bisa dilakukan lebih dari 1 kali dalam setahun. Hal ini menjadikan Indonesia punya potensi menjadi produsen yang tahan terhadap fluktuasi musim. Disinilah Indonesia melihat peluang kalau kita bisa jadi produsen baru untuk pasar dalam negeri, bahkan ekspor regional Asia Tenggara, kita bisa jadi kekuatan ekonomi baru di sektor agrikultur. Apalagi ASEAN belum punya lumbung gandum dan kedelai yang kuat. Negara seperti Filipina, Thailand, bahkan Malaysia juga mengandalkan impor. Maka dari itu, membangun swasembada bukan hanya demi kebutuhan nasional, tapi bisa jadi pijakan awal untuk ekspansi ke pasar internasional. Saat negara-negara tetangga mulai kekurangan, Indonesia bisa hadir bukan sekadar sebagai pembeli, tapi sebagai penyedia. Secara ekonomi, ini akan berdampak besar ke neraca perdagangan. Bayangkan kalau kita bisa mengurangi impor kedelai 1 juta ton saja, itu artinya bisa hemat hampir 10 triliun rupiah per tahun. Belum lagi efek dominonya, petani punya pasar baru, industri olahan naik kelas, dan desa-desa pertanian jadi hidup lagi. Di sisi hilir, industri makanan juga akan lebih stabil,
karena bahan bakunya tersedia dari dalam negeri. Harga jadi lebih terkontrol, dan kalau kualitasnya terus ditingkatkan, produk-produk olahan Indonesia bahkan bisa bersaing di pasar luar negeri. Untuk Indonesia sendiri, ini jadi semacam revolusi pangan. Petani yang selama ini hanya fokus padi dan jagung, mulai punya opsi diversifikasi. Di beberapa daerah, terutama Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat, petani mulai tanam kedelai lagi karena harganya makin menarik dan ada jaminan pembelian oleh BUMN Pangan. Pemerintah juga mulai menata sistem logistiknya, supaya hasil panen dari daerah bisa langsung diserap oleh pabrik pengolahan, tanpa harus melalui rantai distribusi yang panjang. Teknologi juga mulai dimanfaatkan, seperti aplikasi digital untuk distribusi pupuk, prediksi cuaca, hingga pemasaran hasil panen secara langsung ke pembeli besar. Ini jadi gerakan kolektif yang makin inklusif. Secara nasional, angka produksi kedelai tahun 2025 ditargetkan bisa tembus 1 juta ton. Masih jauh dari kebutuhan 2 juta ton, tapi jauh lebih baik dari posisi 2022 yang hanya 200.000 ton. Di sisi lain, dunia juga mulai memperhatikan langkah Indonesia. Negara-negara seperti Pakistan dan Nigeria tertarik mempelajari model penanaman gandum tropis yang dikembangkan di Indonesia. Bahkan, FAO pun memberi apresiasi terhadap roadmap Indonesia menuju swasembada pangan multikomoditas. Tapi tentu saja, jalan ini nggak mulus-mulus amat. Tantangannya besar. Pertama, soal cuaca dan iklim ekstrem yang bisa mengancam panen. Kedua, masalah infrastruktur irigasi dan distribusi benih yang masih belum merata. Ketiga, perlu keberlanjutan politik. Siapapun nanti presidennya, strategi ini harus jalan terus. Prediksinya, kalau semua berjalan konsisten, Indonesia bisa kurangi impor kedelai hingga 70% dalam 5 tahun ke depan. Sementara untuk gandum, meski belum bisa 100% swasembada, kita bisa punya cadangan nasional dari produksi lokal sebanyak 1 juta ton. Itu udah cukup buat jaga stabilitas harga dan suplai. Langkah selanjutnya, pemerintah harus terus perkuat riset varietas unggul, bangun ekosistem industri pengolahan pasca panen, dan tentu perlu dukungan dari masyarakat juga. Karena revolusi pangan bukan cuma soal petani dan menteri, tapi juga soal bagaimana kita sebagai konsumen menghargai produk lokal. Jadi, apakah Indonesia akan jadi lumbung pangan kedelai dan gandum Asia? Jalannya masih panjang. Tapi satu hal pasti, arah dan visinya sudah jelas. Lewat strategi Jitu Menteri Amran dan kerja sama lintas sektor, peluang itu terbuka lebar. Mimpi yang dulu terdengar mustahil, sekarang mulai tampak nyata. Kita sedang menyaksikan sejarah baru. Indonesia yang bukan cuma sekadar penonton di pasar pangan global, tapi siap jadi pemain utama. Kalau kamu peduli dengan masa depan pangan Indonesia, yuk dukung petani lokal, pilih produk dalam negeri, dan sebarkan optimisme ini ke lebih banyak orang. Karena kedaulatan pangan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama.